Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamnah dengan nomor induk mahasiswa 22101116120004 dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah dasar keterampilan membaca dengan materi konsep kecepatan efektif membaca. Nah, teman-teman sebelumnya sudah tahu tidak ya tentang kecepatan efektif membaca itu apa? Maka simak video ini sampai habis. Sebelum kita masuk pada konsep kecepatan efektif membaca, kita harus tahu dasarnya dulu, yaitu pengertian dari membaca cepat. Apa sih membaca cepat? Nah, jadi menurut Aminuddin 2009, yaitu lebih menekankan kegiatan membaca cepat untuk memahami secara garis besar isi bacaan. Nah, jadi menyatakan bahwa membaca cepat adalah ragam membaca yang dilaksanakan dalam waktu yang relatif singkat dan cepat untuk memahami isi bacaan secara garis besar saja. Nah, membaca cepat ini rata-rata 800 sampai 1000 kata dalam 1 menit. Itu tergolong dalam membaca cepat, teman-teman. Nah, kita masuk pada kecepatan membaca efektif atau biasa disingkat dengan KEM. Nah, ini disebut dengan perpaduan antara keterampilan motorik atau gerakan mata yang kemampuan visual dalam memahami intelektual dan kognitif membaca manusia. Jadi, kecepatan efektif membaca itu kita melihat, mengukur, dan mengetahui bagaimana sih kita membaca dengan cepat dan apakah itu efektif untuk di kalangan kita remaja begitu, yang membaca lah. Di sini ada teknik-teknik untuk meningkatkan kecepatan efektif membaca. Nah, yang pertama itu melatih teknik skimming dan scanning. Terus yang kedua itu meningkatkan konsentrasi dan fokus. Lalu yang ketiga menggunakan penanda untuk menunjukkan teks bacaan. Yang ketiga membaca kelompok kata secara bersamaan. Biasanya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan efektif membaca ini. Nah, ini menurut Harja Sujana pada tahun 2000. Nah, dia mengatakan bahwa ada faktor dalam atau faktor internal dan ada faktor luar yaitu eksternal. Nah, pada faktor dalam ini itu pada diri sendiri atau diri pembaca, yaitu mengenai minat, motivasi, sikap membaca, dan tujuan membaca pada si pembaca sendiri. Lalu faktor yang di luar atau eksternal ini, faktor-faktor ini berada di luar pembaca. Misal seperti fasilitas, model pembelajaran, metode membaca, lingkungan, dan sebagainya. Nah, teman-teman, tentunya ada nih manfaat penggunaan kecepatan efektif membaca ini. Yang pertama, menghemat waktu. Tentu kan, pasti dengan kita membaca cepat, kita akan menghemat waktu kita. Lalu yang kedua, meningkatkan pemahaman. Kalau kita menggunakan metode ini, maka kita akan cepat dalam memahaminya jika tekniknya benar. Lalu yang ketiga, meningkatkan konsentrasi karena kita akan fokus. Maka jika kita fokus, kita akan konsentrasi. Lalu yang keempat, kita meningkatkan daya ingat. Lalu yang kelima, meningkatkan produktivitas. Dan yang keenam, meningkatkan kepercayaan diri. Nah, teman-teman, di sini ada nih rumus untuk melihat atau kita sendiri bisa mengukur apakah kita nih sudah efektif dalam membaca atau belum. Nah, di sini ada rumusnya, bisa dilihat di salin dia ini. Itu adalah rumus kecepatan efektif membaca. Nah, pada K itu adalah jumlah kata yang dibaca. Lalu yang pada WD, waktu tempuh dalam satuan detiknya. Lalu yang B, skor bobot perolehan tes yang dijawab dengan benar. Lalu SI, skor ideal dan skor maksimal. Nah, teman-teman, jika kita ingin melihat bagaimana sih efektifnya kita membaca, tentunya ada ujinya. Misal kita membaca sudah dalam satu menit kita sudah membaca dengan cepat. Kemudian ada tes lagi berupa soal mengenai apa yang kita baca itu. Apakah kita sudah menangkap apa yang kita baca itu ataukah belum?
Nah, itu adalah salah satu contoh cara kita membaca apakah kita efektif atau belum. Nah, begitu. Dan yang tadi adalah rumusnya. Nah, itu tadi pemaparan materi dari saya tentang kecepatan efektif membaca. Itulah tadi konsep-konsep yang sudah saya paparkan. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.